Nggak bisa. Halo semua, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Kali ini saya akan pergi ke toko ban lagi ya. Bulan lalu saya juga ke sana sih, tujuannya untuk mencari kebocoran. Namun sekarang bocor lagi. Saya udah kontak ke pemilik tokonya bahwasanya bisa nggak tabel tip top karena lubangnya itu udah besar. Ternyata di sana bisa. Ini saya mau ke sana lagi sekalian mau nge-review mobil ini. CR-V Gen 3 2000 cc tahun 2007 ya. Dalam artian review adalah pengalaman saya membeli mobil ini secara bekas itu gimana, terus biaya yang saya keluarkan untuk memperbaiki PR-nya bagaimana, PR-nya apa aja. Ini saya akan ulas di video ini ya. Nanti sambil jalan HP-nya saya taruh, nanti gampang. Intinya bahas ini biar kalian ada gambaran kalau ingin meminang mobil bekas, dan kenapa ketika kalian ingin membeli mobil bekas itu harus ada spare uang untuk menyisakan spare part dan untuk servis. Kemudian berapa harga mobil ini yang saya dapatkan. Oke, simak terus ya. Kita keluarkan dulu mobilnya. Ini memang agak ribet guys, karena parkiran yang sana sempit, dan nggak ada holder atau tripod atau apa. HP saya taruh di headrest. Ini posisi siang tapi gelap karena cuaca di sini hujan terus. Mengingat lokasi juga daerah ya bisa dibilang menuju ke pegunungan ya, di lereng pegunungan, jadi sering hujan. Dan mobil ini selalu knalpotnya ngembun. Tapi ngembunnya kok kayak over ya, dalam artian ngembunnya ini gelap sekali. Maaf, maksudnya ngembun ini asapnya sangat agak tebel, cuman nggak pedes di mata kayak asap pagi hari itu, asap knalpot pagi hari itu. Sampai-sampai dikira orang-orang mobil ini ada masalah pada mesinnya karena ngebunnya seperti hal yang tidak wajar. Tapi kalau buat jalan sedikit itu nanti ngebunnya itu hilang. Oke, kita langsung aja ya. Kita matikan aja ya lampunya ya. Tadi kan di dalam garasi gelap. Nah, ini udah lumayan terang. Oke, kita mau ngomongin mobil ini, pengalaman beli mobil ini ya. Yang pertama, jujur aja mobil ini saya dapat dengan cara tukar tambah. Dulu saya punya Grand Livina L11 yang tipe HWS Matic-nya juga tentu saja CVT. Sampai kemudian hari saya ada keinginan untuk beralih ke Matic yang AT, dikarenakan kondisi jalan di rumah saya itu sering nanjak, sering dipakai nanjak, dan saya memiliki kekhawatiran tersendiri untuk memelihara mobil CVT, mengingat untuk dandanya itu sangat-sangat lumayan mahal, hampir 2 kali lipatnya mobil AT. Kalau sama-sama Matic-nya yang rusak, mobil AT dan mobil CVT itu hampir 2 kali lipatnya. Terlebih lagi di Nissan aja segelondong CVT aja mahal ya, 30 ke atas kalau di bengkel resmi. Kalaupun mau direparasi, di servis itu biasanya agak murah, cuman di sini susah nyari bengkelnya. Dan kenapa saya mengincar mobil ini, CR-V ini? Karena sebelumnya istri ada mobil CR-V. Mobilnya itu ya CR-V Gen 4 sih, tahun 2013-an. Itu juga Matic, cuman yang 2500-an. Nah, mobil itu sangat nyaman, tapi mengingat cc yang sangat besar itu membuat saya berpikir 2 kali untuk memeliharanya. Tapi tak lupa CR-V ada 2 tipe, yaitu yang 2000 cc sama 2500, sehingga saya mencoba untuk memilih yang 2000 cc. Nah, saya ambil Gen 3 ini karena untuk Gen 4 harganya masih sangat tinggi. Saya tukar tambah dengan itu. Nah, kemudian cari-cari di marketplace, dapatlah ini di lokasi Blues. Pas zaman padi viral itu loh. Nah, saya dapat
dapat pas tahun itu. Kemudian saya kesanalah, saya cek benar-benar surat-surat dan kondisinya, dan ternyata suratnya absah. Dalam artian BPKB, STNK itu masih proses pengurusan, sehingga saya dapat mobil ini benar-benar pajaknya fresh baru, bahkan saya menunggu proses BPKB-nya jadi dari Samsat. Waktu itu saya hanya menambah 7 juta. Tapi kenapa Delivina saya 2013 saya tukar tambah dengan CR-V Gen 7 ini, mengingat ini lebih tua? Ya karena yang pertama Matic-nya, kemudian ini Honda CR-V, jelas ini lebih nyaman. Menurut saya worth it aja, karena di Grand Livina itu untuk kondisi bumper itu banyak spek-speknya. Cuman kalau yang ini udah agak mending, spek-speknya agak dikit, dan juga kondisinya lebih oke lah dari sisi eksteriornya daripada yang itu. Nah, akhirnya saya memutuskan, walaupun ada PR-PR yang akan saya lunasi atau saya benarkan. Contohnya, saya sebut aja, mobil ini ketika saya dapat PR-nya lumayan sih. Ya nggak terlalu banyak kayak yang Delivina dulu, cuman harganya tentu jelas beda, mengingat mobil ini ya kelasnya beda. Contoh, yang pertama saya perbaiki itu lampu itu ya menurut saya bukan PR, karena memang bawaannya CR-V itu proyektor halogen yang kurang terang, jadi saya ganti ke proyektor. Nah, saya upgrade waktu itu 1.700.000 itu pakai proyektor 65 watt lebihnya, tapi itu mereknya apa ya, lupa, saya mereknya lupa, cuman nggak terlalu terkenal mereknya ya. Itu pertama saya ganti. Kemudian untuk sektor kaki-kaki tentu ada PR. Yang pertama, torsi sensor pada track steer itu sering bermasalah. Masalahnya adalah kadang setir berat sendiri, enteng sendiri, dan itu sangat berbahaya. Kalau saya yang bawa mungkin saya bisa kontrol, tapi seringnya istri yang bawa, jadi amannya saya ganti aja. Saya nyari copotan, biasanya di marketplace itu sekitar 5 jutaan ke atas untuk CR-V Gen 3 2000cc yang copotan. Tapi saya beruntungnya dapat harga 3 juta, kondisi rack steer set dan torsi sensor normal, walaupun rack steer perlu diservis waktu itu ya, karena mengingat baru original di dealer aja harganya 15 juta. Kemudian saya putuskan ambil walaupun perlu diservis, sehingga anggap aja servis 400 waktu itu ya, 400, kemudian servis 400, kemudian rack steer 3 jutaan. Nah itu 3.400.000 untuk benerin rack steer, dan sekarang alhamdulillah enak. Kemudian setelah rack steer, mobil ini ketika dibawa jalan nanjak sering berebut. Saya cek, ternyata businya pakai busi KW dan juga sepertinya untuk busi seri Mobilio, sehingga saya putuskan untuk ganti busi original. Dan ternyata beda sekali harga busi original yang 2000cc sama 2400, karena kalau yang 2400 harganya hanya 35.000 per CPC, itu pakainya busi platinum. Tapi ini yang 2000 satunya itu di atas 200.000, sehingga empat-empatnya itu merogoh kocek 1 juta. Kita bulatkan 1 juta aja ya, karena pakai iridium. Itu ori, saya pakai ori aja, takut beresiko sih, soalnya mobil harian juga. Sehingga tambahkan aja tadi 3.400.000 tambah 1.700.000, terus ditambah ini 1.000 atau 1 juta, berapa itu nanti totalnya di akhir ya. Tapi PR nggak sampai situ aja. Nah, sampai saat ini mobil ini mengalami duduk-duduk ya. Duduk-duduknya itu saya dapatkan ketika sudah meminang mobil ini. Saya juga tahu sih kalau Honda ini, terutama yang ini, untuk baljoinya agak masalah. Maksudnya kalau jalannya terlalu jelek itu cepat rusak daripada kompetitor merek lain. Nah ini baljoin kanan kiri udah oblak. Kemudian rack end kayaknya perlu ganti karena udah oblak juga. Kalau tie rod kurang tahu ya, tie rod belum cek, cuman rack end itu ganti. Selanjutnya link stabil masih bagus. Jadi PR-nya di rack end, ball join kanan kiri, sama bushing arm. Bushing arm yang depan itu kanan kiri juga udah retak. Insya Allah nanti 4 ini saya ganti. Nanti tie rod saya cek dulu aja. Terus kemudian ada lagi link stabil, karet link stabil yang depan dan belakang itu udah retak. Cuma nanti saya ganti yang depan dulu aja karena
yang belakang belum beli terus terang. Kemudian link stabil belakang sepertinya juga mulai. Nanti untuk video selanjutnya saya akan ganti itu. Kemudian untuk ya seperti baret-baret mobil ini, waktu saya beli hanya ada baret sedikit aja di pintu bagasi. Sebetulnya di bagasi, pintu bagasi yang sisi bawah itu pada CR-V G3 itu ada cover plastiknya, nggak langsung ke besi pintunya. Nah, waktu itu pemilik lama itu pernah nyundul belakang, entah nyundul tiang atau apa, intinya nyundul belakang sehingga ada kecacatan, cuman nggak sampai kena besinya sepertinya, karena dilihat dari tulangannya itu hanya dikit banget yang ketekuk. Nah, selanjutnya untuk sisi interior, nah ini udah alhamdulillah dapat head unit yang besar, cuman masalahnya ini RAM-nya sangat kecil, 23an, sehingga lelet banget apalagi jika disambungkan ke wifi. Ini bikin emosi aja ini. Selanjutnya audio juga masih standar. Ini cover atas ini ada yang rusak ini di sini karena mungkin dulu pas pasang head unit itu kurang rapi ya nyongkelnya, sehingga pada pecah yang di atas. Cuman it's okay, nanti kita gampang ditutupin apa gitulah kalau ganti mahal. Kemudian headrest sandalan kepala ini nggak original sehingga nggak enak. Ini headrest yang ada roof monitor, yang ada monitornya, jadi ketika kita buat sandal kepalanya agak mendadak ke atas nggak enak. Ini harus dicarikan yang ori sih kalau saya pribadi, karena ya jarang juga TV di jok ditonton sama penumpang belakang itu sangat jarang. Untuk konsumsi BBM nya ini biasanya di daerah saya sering nanjak jalan ini, kalian kalau misal kerekam ya jalannya sangat jelek di rumah saya, jadi kaki-kaki wajar kalau agak boros ya. Hampir semua mobil sih kita bandingkan mobil yang di daerah saya sama mobil yang di perkotaan, bahkan sama-sama CR-V deh, kita bandingkan aja. Beda yang di perkotaan itu katakanlah kita servis kaki-kaki ganti karet-karet itu per 3 tahun katakanlah ya. Kalau yang di sini bisa 2 tahun itu ganti 2 tahun, 1 sampai 2 tahun karena memang jalannya jelek, kita nggak memungkiri. Konsumsi BBM saat ini ya, BBM ya, kita jalan 141 km ini dapat 8,7 km per liter dengan kondisi banyak macet dan stop and go, mengingat di sering dibawa ke Kota Kendal masih perbaikan dan pulangnya pun nanjak terus, belum nanti macet di tanjakan. Kemudian untuk per 581 km dapat 7,9, sering standby sih, mengingat anak saya udah terbiasa, dibiasakan sama istri saya untuk muter kampung, sehingga kalau mau tidur muter kampung dulu. Kalian tahu sendiri muter kampung itu sangat pelan. Oke, jadi itu. Nah, ya. Kita udah mau sampai tempatnya ya. Kita tambal dulu banyak. Nanti aja ya HP-nya ya. Mungkin kamera saya off kan dulu. Nah, kita fokus ke sini dulu. Ini nambahnya juga nggak langsung jadi sih. Kita parkir dulu. Ini memang agak sempit sih tempatnya sih. Oke, saya off cam dulu ya. Nanti lagi insya Allah saya sambung ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kelemahan selama saya memiliki mobil ini ya, just pengalaman pribadi saya. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama, kelebihannya itu adalah mobil ini meskipun tahun tua 2007 di Padang masih enak guys, CR-V ini. Entah gimana di Padang masnya terlihat timeless dan belum tentu tua-tua amat, masih cocok dan cocok dibawa anak muda. Orang tua itu cocok, kalau anak muda tinggal modif aja, ganti velg dan sebagainya, pasang proji. Dibawa orang tua pun juga masih oke, karena mobil ini mengingat mobil nyaman. Terus kemudian untuk tahun segini, cc segini, kita bandingkan dengan X-Trail misalnya, kita bandingkan dengan X-Trail untuk konsumsi BBM nya itu hematan ini dikit.
seperti tadi yang saya sebutkan, konsumsinya seperti itu, dan menurut saya hemat karena daerah saya naik terus, macet terus jalannya, jadi segitu. Mungkin kalau ini udah jalan datar ini bisa lebih hemat lagi, bisa ya cuma dekati 10 ini udah, ini bisa ini mobil ini dengan gaya berkendara standar. Saya pernah bawa ke Solo, Surakarta PP, Surakarta Kendal PP lewat Pantura, agak cepat naiknya, itu nggak mode hemat, nggak eco driving, itu masih dapat 1:8,9 km per liter dengan lewati rute Gunung Pati yang nanjak-nanjak terus, masih bisa. Nah, untuk kelemahan ini di kondisi standar, lampu sangat kurang terang, lampu depan proyektornya itu walaupun kondisi headlampnya masih bening, itu memang kurang terang sih, proyektor halogen itu soalnya. Jadi menurut saya kalau kalian ada spare dana lebih, kalian upgrade aja ke bilet atau proyektor sekalian. Kalau kalian memasang lampu LED ke proyektor orinya, saya kira sama aja sih, hasilnya kurang maksimal. Kecuali kalian pasang HD itu lebih baik daripada LED ketika dipasangkan di proyektor bawaan CRV ini. Untuk kenyamanan jelas kelebihannya nyaman kalau kalian memakai komponen kaki-kaki yang original, itu kalian pasti merasakan nyaman. Namun balik lagi ke pemilik atau ownernya, ketika pemilik mobil ini terutama untuk kaki-kaki memang agak mahal. Kaki-kaki memang Honda itu agak mahal ya, terutama kelasnya udah CRV. Untuk shockbreaker aja sebagai gambaran, shockbreaker depan kanan kiri itu harganya sekitaran 5-6 juta. Itu katanya belum ada jasanya, belum dihitung sama jasa. Nah kalian hitung aja, itu udah sepaket satu set kanan kiri ya. Terus range setir aja 15-16 juta, itu belum masang. Kemudian kita bahas kelemahan. Mobil ini nyaman, cuman kaki-kakinya emang agak cepet. Terutama kalian jika memiliki mobil ini yang 2000 cc tahun sama, yang Gen 3 2000 cc, karena 2000 cc itu mengalami isu range setirnya cepet rusak ketika kalian bawanya kurang ramah. Beda sama yang 2400 itu masih pakai oli power steering, pakai hidrolik, jadi lebih awet. Dan juga untuk dandanya, servisnya itu lebih ringkih dan lebih mahal yang 2000 cc ya, servis steering. Nah itu pun kadang ada bengkel yang tidak bisa maksimal. Nggak bisa maksimalnya itu ketika kalian servis itu kadang setir nggak bisa balik sendiri, kemudian masih berat di awal itu pasti. Nanti kalau udah 1 minggu itu pasti udah enak lagi, udah ringan lagi. Cuman setir itu ketika kalian putar itu tidak bisa balik. Biasanya problemnya di situ kalau bengkelnya kurang berpengalaman. Kemudian untuk 2000 cc ini kelemahannya ketika kalian bawa ke jalan nanjak itu memang agak sedikit boyo, mengingat dimensi dan bobot mobil ini yang lumayan besar, lumayan berat. Apalagi ketika kalian udah pernah merasakan yang 2400 cc, 2500 cc, terus kalian coba langsung yang 2000 cc, pasti kalian akan terasa sekali bedanya. Kecuali kalian sebelumnya punya mobil yang cc nya 1500 atau di bawah itu pasti kalau bawah ini nggak jadi masalah-masalah besar ya. Jadi kalian ketika bawa mobil ini ke jalan nanjak, pastikan ancang-ancangnya itu lumayan bener, apalagi yang matic. Tapi untuk yang manual plusnya itu konsumsi BBM-nya bisa di atas 1/10 yang 2000 cc manual, dan tenaganya lebih oke ketika ditanjakan kan manual ya, beda sama matic. Cuman ya untuk cari kenyamanan lebih baik kalian ambil yang matic aja, soalnya CRV ini kelebihannya juga tergolong badak untuk mesinnya, kemudian tenaganya oke. Nah cuman di karet-karet itu seperti rembes-rembes dan kaki-kaki itu memang agak cepet sih pengalaman saya. Dulu juga Gen 4-nya itu sering masalah kaki-kaki bajoin itu udah ganti beberapa kali aja itu, padahal ganti ori. Nah, jalannya sama sekali, banyak yang tidak rata. Mobil ini walaupun tahun tua, tapi kalian bisa lihat di instrumen clusternya ini memiliki layar yang besar, walaupun layarnya kayak kalkulator ya. Itu ya lumayan menyenangkan sih. Nah, harusnya bisa disepilin fitur-fitur unik ya, seperti MID itu. Malah di sini yang posisi layar besarnya itu didominasi oleh gambar mobil
yang menunjukkan indikator pintu buka tutupnya. Nah, itu bisa hasilnya bisa diisi untuk informasi yang lainnya. Nah, bedanya yang 2400, 2500 sama yang ini 2000 cc, yaitu di 2000 cc tidak ada indikator suhu luar mobil. Jadi hanya indikator mobil aja, untuk indikator pintu aja di tengah ini, nggak ada indikator itu. Sama untuk 2000 cc ini layarnya itu masih hitam ya, kalau yang di atasnya itu udah putih. Maksudnya udah seperti negatif display ya, biru itu backgroundnya, jadi lebih enak dipandang sih, lebih modern. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin beli CR-V yang tahun-tahun tua dan yang irit, kalian ambil aja yang 2000 cc. Cuman jika kalian ingin mengambil CR-V yang nyaman dan tidak memikirkan konsumsi bahan bakarnya, kalian ambil aja yang 2500 cc karena itu memang tenaganya lebih oke. Tenaga lebih oke, kemudian rack setirnya itu lebih awet, dan ya denda-dendanya itu lebih hemat dikit. Contohnya busi, ya, itu busi rack setir kalau rusak itu awet, tapi rack setir kalau rusak lebih mahal yang EPS. Yang 2500 itu lebih murah harganya. Jadi balik lagi ke ownernya, nyari yang gimana, tenaganya emang oke sih kalau dibejek-bejek. Terus untuk kelemahannya, untuk mobil sekelas ini untuk peredaman kabinnya itu kurang senyap, terutama di kaki-kaki. Bandingkan aja sama Gen 4 ya. Saya bandingkannya sama CR-V yang berikutnya, itu improve-nya lumayan loh. Maksudnya untuk Gen 4 itu lebih senyap. Biasanya ada improve cuman nggak terlalu signifikan, tapi itu signifikan, lebih senyap. Kemudian di tol juga mobil ini memang suara anginnya agak masuk ya, yang dari bawah kolongnya itu. Intinya peredam kolongnya ini lumayan kurang ya. Untuk yang peredam pintu samping kanan kiri itu ya oke lah mobil ini, cuman kalau kalian tambah peredam lebih oke lagi. Nah, untuk peredam atap ini sangat buruk. Saya dulu punya Grand Livina, itu peredam atapnya ketika hujan itu malah sama aja saya pikir. Untuk mungkin platnya agak tipis. Jadi kalian kalau suka video ini silahkan ditekan tombol jempol ke atas. Kalian bisa share juga pengalaman kalian pelihara mobil CR-V. Ingin pelihara CR-V bagaimana, tulis di kolom komentar. Dan intinya ketika kalian ingin membeli mobil bekas, usahakan ada spare uang. Kenapa? Kalau kalian tidak ada spare uang, kalian akan kaget dan akan menyesal. Saya kasih gambaran ini ya, saya ini tambah 7 juta, cuman saya udah spare uang sih 5-10 juta untuk benerin masalah-masalah yang tidak ketahuan. Tapi untungnya pas saya beli itu sebagian besar saya udah tahu masalahnya di mana, jadi saya nggak kaget. Saya tetap ambil karena ya beli mobil itu kalau mau dipakai sendiri, menurut saya itu nggak selalu dari value-nya yang dilihat, tapi dari ketertarikan hati. Mobil ini kira-kira gimana, ada chemistry-nya sendiri. Jadi saya ambil aja mobil ini. Padahal pilihan yang lain itu banyak, cuman PR-nya nggak masuk akal sekali dan tambahnya juga nggak masuk akal. Ini saya ambil yang masuk akal saja. Oke, jangan lupa kita maaf nggak fokus guys. Oke, jadi jangan lupa dipantau terus channel saya. Kita nanti kedepannya juga akan bikin video-video lain. Nanti pas saya servis kaki-kaki, insya Allah saya bikin video habisnya berapa, saya jadinya ganti apa aja. Nah, ini kalian kalau telinganya jeli, kalian dengarkan aja masalahnya ini. Ini yang kiri itu sangat bermasalah sekali kakinya, jadi sepertinya dibaljoin sih saya cek. Nah ini nanti saya beli 2 aja, kanan kiri ganti bareng biar imbang, biar nggak bolak-balik manggil bengkel. Dan saya insya Allah nggak akan ke bengkel resmi sih, mengingat budgetnya untuk mobil segini ke resmi kok kayak mikir-mikir ya. Jadi beli aja di online itu lebih efisien, terus panggil aja bengkel. Nah itu pasti lebih efisien lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Bye.